Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita belajar kimia dulu yuk. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai partikel subatom. Nah, untuk itu yuk kita mulai aja. Berkaitan dengan partikel subatom, nah di sini kita akan membahas subatomik apa saja yang ada di dalam atom. Nah, kamu bisa perhatikan partikel berikut. Ada 3 partikel yang berada di dalam atom, yaitu ada proton, neutron, dan juga elektron. Masing-masing penemunya adalah Goldstein, Chadwick, dan juga Thomson. Untuk letaknya sendiri, proton dan neutron berada di dalam inti atom, sedangkan elektron berada di luarnya, atau dengan kata lain, elektron mengelilingi inti atom. Nah, untuk masanya dalam satuan AMU atau Atomic Mass Unit. Kalau bahasa Indonesianya, satuan massa atom SMA. Nah, masing-masing memiliki massa sebagai berikut. Untuk muatannya sendiri, proton bermuatan positif 1, neutron netral atau 0, dan elektron negatif 1. Untuk memahami muatannya ini, kita bisa lihat berdasarkan sifat-sifatnya. Untuk memahami sifat ini, kita bisa contohkan dari percobaan berikut. Misalnya, kita memiliki sumber sinar yang nantinya akan dilewati di antara medan magnet. Kita tahu bahwa proton pada saat dilewatkan akan mengarah ke medan magnet negatif, sedangkan elektron akan membelok ke medan magnet positif. Nah, berhubung neutron muatannya netral, dia tidak akan dipengaruhi oleh muatan medan magnet. Lanjut lagi ya. Di sini kita akan belajar tentang notasi atom. Berikut adalah gambaran mengenai notasi atom. Ada X besar, huruf A dan juga Z, di mana A merupakan nomor massa. Nomor massa sendiri adalah jumlah dari proton dan juga neutron. Apabila kita ingin mencari jumlah neutron, maka kita bisa mengurangi A atau nomor massa dengan Z, di mana Z merupakan nomor atom. Nah, yang perlu kamu ingat, nomor atom sama dengan jumlah proton dan sama pula dengan jumlah elektron. Untuk lebih pahamnya, jangan lupa X adalah lambang unsur atau lambang dari atom. Kita akan masuk ke contoh soal. Di sini kita punya contoh soal atom karbon atau atom C. Jika ditanyakan tentukan nilai proton, elektron, dan juga neutron, maka kita bisa menjawabnya sebagai berikut. Ingat kan tadi, nomor atom sama dengan proton, sama pula dengan elektron. Artinya jumlah proton sama dengan jumlah elektron, yaitu sebesar 6. Lanjut lagi dengan neutron. Kita ingat bahwa neutron bisa kita cari dengan mengurangi nomor massa dan juga proton. Di sini nomor massanya adalah 12, dikurangi nomor atom 6, maka jumlah neutron adalah 6. Bagaimana? Kamu bisa paham kan? Nah, kita lanjut lagi ke notasi ion. Nah, yang membedakan notasi ion dengan notasi atom tadi adalah adanya tambahan tanda plus atau minus pada lambang unsur atau lambang atom. Nah, yang perlu kamu ingat, atom yang kehilangan elektron akan menjadi ion positif. Sebaliknya, jika dia menerima elektron akan menjadi ion negatif. Atau secara sederhana, tanda plus yang ada pada lambang atom menunjukkan adanya elektron yang dilepaskan, sedangkan tanda negatif menunjukkan adanya elektron yang telah diterima. Nah, tapi kamu harus ingat juga, tanda plus atau negatif tersebut tidak
mempengaruhi jumlah proton karena dia hanya berpengaruh pada jumlah elektron di dalam atom. Jadi jangan keliru ya. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Di sini kita akan mencontohkan dua buah ion positif dan juga ion negatif. Contohnya ada atom Na+ dan juga Li negatif. Jika masing-masing dua ion ini diminta untuk menentukan nilai proton, elektron, dan juga neutronnya, maka kita bisa menjawabnya sebagai berikut. Nah, ingat nomor atom sama dengan proton, maka proton dari Na+ adalah 11. Nah, yang berpengaruh terhadap tanda plus di atom Na ini adalah elektronnya. Di sini, dalam keadaan normal, elektron dari Na adalah 11. Tapi dikurangi dengan muatannya. Nah, muatannya adalah plus 1. Maka 11 dikurang 1 adalah 10. Jadi elektron Na+ adalah 10 atau Na melepaskan 1 elektron. Nah, untuk neutronnya kita bisa mengurangi nomor massa dikurangi dengan proton atau nomor atom. Maka jumlah neutronnya adalah 12. Oke, lanjut lagi ya ke Li negatif 1. Untuk nomor atom sama dengan proton yaitu 3. Lanjut lagi, elektron di sini dalam keadaan normal dia akan sama dengan proton dan nomor atomnya yaitu 3. Tapi karena dia bermuatan maka kita kurangi dengan muatannya. Di sini muatannya adalah negatif 1. Ingat ya matematikanya, min ketemu min itu sama saja dengan plus, artinya 3 ditambah 1 elektron menjadi 4. Maka Li negatif menunjukkan adanya menerima 1 elektron. Lanjut lagi untuk neutron, kita bisa mengurangi nomor massa dan proton. 7 dikurang 3 sama dengan 4, maka neutronnya adalah 4. Nah, dari dua contoh ini kita masuk ke latihan soal. Nah, latihan soal ini bisa kamu kerjakan secara mandiri untuk melihat kemampuan kamu setelah mendengarkan penjelasan dari video ini. Nah, di sini ada tabel yang berisi unsur dan notasi atom atau ion. Kamu bisa menentukan nomor atom, nomor massa, jumlah dari proton, elektron, dan juga neutron. Nah, untuk soal berikutnya kamu bisa latihan untuk menentukan notasi atom dari senyawa-senyawa berikut dan juga menentukan proton, neutron, elektron, ion, elektron dari ion-ion berikut ini. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke beberapa istilah yang berkaitan dengan partikel subatomik. Yang pertama adalah isotop. Kita lihat huruf paling terakhir yaitu huruf P, menunjukkan proton. Artinya proton atau nomor atom dari unsur-unsur berikut sama. Contohnya atom karbon berikut. Meskipun nomor massanya berbeda-beda yaitu 12 dan 13, tapi nomor atomnya sama yaitu 6. Lanjut lagi ke isobar. Di sini huruf akhirnya ada AR. AR merupakan atom relatif atau nomor massa, menunjukkan bahwa unsur atau atom berikut memiliki nomor massa yang sama. Jadi meskipun nomor atomnya berbeda, tapi nomor massanya adalah sama. Lanjut lagi ke isoton. Huruf akhirnya adalah N, menunjukkan neutronnya sama. Untuk atom Na dan Mg, jika kita kurangi nomor massa dan juga nomor atomnya, maka akan sama-sama diperoleh jumlah neutron sebesar 12.
Yang terakhir adalah isoelektron, menunjukkan elektron yang sama. Nah, ada 3 unsur yang berbeda, ada yang unsur normal, ada juga unsur yang bermuatan. Jika ketiga unsur ini kita hitung elektronnya, maka ketiganya memiliki jumlah elektron sebesar 10. Nah, kalau kamu sudah mendengarkan penjelasan ini, maka kita akan coba juga untuk mengerjakan latihan soal mandiri. Berikut adalah beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. Nah, kelompokkan atom-atom berikut ke dalam isotop, isobar, isoton, atau isoelektron. Nah, kamu bisa mengerjakan soal-soal berikut tentunya ya, karena kamu sudah mendengarkan penjelasan mengenai istilah-istilah tersebut. Nah, demikian pembahasan kita di video kali ini mengenai partikel subatom. Di next video kita akan belajar lagi mengenai sistem periodik unsur. Demikian dan terima kasih.